Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Andiko Permansyah. Di sini saya akan sebagai moderator dari tugas mata kuliah irigasi dan drainase. Di sini kelompok kami berjumlahkan 4 orang. Yang pertama itu saya, Niko, saya sendiri, ada juga Arianti, ada juga Fitri, dan ada juga dari teman saya, Isa Regina. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin yang ditugaskan dari Ibu Ella. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada teman saya untuk mulai. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Yanti Maning dengan NPM S1J022036. Di sini kita akan membahas keterkaitan antara kelembapan tanah, kehilangan air, dan juga penyimpanan dalam tanah. Di sini saya akan membahas yaitu metode estimasi kelembapan tanah dan juga curah hujan efektif. Kelembapan tanah, kehilangan air, dan penyimpanan dalam tanah merupakan aspek penting dalam studi hidrologi dan pertanian. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat mengelola sumber daya air dengan secara efisien dan berkelanjutan. Nah, di sini air dalam tanah merupakan faktor penting untuk penunjang pertumbuhan tanaman. Nah, salah satu cara untuk mengetahui ketersediaan air dalam tanah yaitu dengan metode estimasi kelembapan tanah, di mana dapat dilakukan melalui berbagai teknik. Di sini terbagi atas dua, pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pengukuran secara langsung, di mana ada tensiometer, yaitu alat ini mengukur tekanan air dalam tanah dan memberikan informasi tentang kelembapan tanah. Kemudian ada sensor kelembapan tanah. Sensor ini dapat memberikan data secara real time tentang kelembapan tanah pada kedalaman tertentu. Kemudian metode tidak langsung, yaitu ada pengukuran resistivitas, di mana mengukur resistivitas tanah yang berubah seiring dengan kelembapannya. Kemudian metode dielektrik, di mana metode ini menggunakan prinsip elektrik untuk mengukur kelembapan tanah. Tujuan dari pengukuran yang dilakukan tadi adalah untuk melihat bagaimana konsep kehilangan dan penyimpanan air dalam tanah. Nah, dari manakah asal tanah tadi sehingga dapat tersimpan di dalam tanah dan diserap tanaman? Nah, itu berasal dari curah hujan efektif. Nah, curah hujan efektif ini adalah air yang benar-benar dapat diserap oleh tanaman, bukan yang langsung mengalir ke permukaan dan menguap. Namun, tidak semua air tadi dapat diserap oleh tanaman, di mana akan terjadi kehilangan air, yaitu runoff permukaan. Untuk memahami tentang curah hujan efektif, kita dapat melihat rumus, yaitu RE sama dengan R TOT dikurang buka kurung ET plus RO tutup kurung, di mana RE sendiri adalah curah hujan efektif, R TOT itu sama dengan total curah hujan, di mana untuk ET itu adalah evapotranspirasi dan untuk RO adalah runoff permukaan. Nah, untuk mengetahui apa sih runoff ini dan juga evapotranspirasi ini akan dilanjut oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitrian Nuzir Imran dengan NPM S7022029. Di sini saya akan menjelaskan tentang runoff permukaan dan perkulasi. Runoff permukaan adalah suatu air yang mengalir di permukaan tanah setelah hujan, yang tidak meresap ke dalam tanah. Runoff permukaan terjadi ketika air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir ke atas permukaan akibat tanah yang jenuh, material kedap air, atau memiliki kemiringan yang curam. Proses ini dapat menyebabkan erosi serta membawa sedimen dan polutan ke badan air seperti sungai dan danau. Namun, tidak semua air hujan ini mengalami runoff. Sebagian air akan meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi, kemudian bergerak lebih dalam melalui perkulasi. Perkulasi adalah suatu proses di mana air meresap ke dalam tanah dari lapisan permukaan ke lapisan yang lebih dalam. Proses ini terjadi setelah curah hujan jatuh ke tanah dan berfungsi untuk mengisi cadangan air tanah. Perkulasi ini sangat dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah serta kelembapan awal tanah. Nah, setelah
curah hujan jatuh, sebagian air akan mengalir ke permukaan atau run off dan sebagian akan menguap. Namun air yang meresap ke dalam tanah melalui perkulasi akan berkontribusi pada cadangan air tanah. Air yang terperangkap dalam tanah ini dapat digunakan oleh tanaman melalui akar mereka, sehingga meningkatkan ketersediaan air untuk pertumbuhan. Perkulasi ini sendiri juga bisa disebut dengan proses pergerakan air melalui pori-pori tanah menuju lapisan tanah yang lebih dalam hingga mencapai permukaan air tanah atau water table. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh gambar tentang runoff permukaan dan perkulasi. Ini adalah gambar dari terjadinya proses runoff permukaan dan perkulasi. Nah, pertama itu yang diawali dengan turunnya hujan ke permukaan tanah dan mengalir pada permukaan tanah. Air yang tidak meresap ini akan mengalami erosi. Nah, namun tidak semua air hujan ini mengalami runoff. Sebagian air akan meresap ke tanah melalui infiltrasi dan kemudian bergerak ke lebih dalam melalui perkolasi hingga mencapai permukaan air tanah atau water table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Regina Ardianingrum dengan NPM S1J022066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai water table atau batas air permukaan. Water table yaitu bagian atau garis yang memisahkan bagian tanah yang jenuh dengan air dan tidak jenuh dengan air. Bagian yang jenuh oleh air adalah bagian yang terisi oleh air saat mengalami perkolasi. Air-air tersebut melewati ruang pori tanah hingga ruangan dengan isi udara tersebut penuh dan jenuh. Lalu saat air tersebut naik, maka garis water table akan menurun seiring dengan bertambahnya air pada ruangan kosong yang telah terisi air. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan atau air yang masuk ke dalam tanah. Selanjutnya adalah evaporasi permukaan. Evaporasi permukaan yaitu proses penguapan langsung dari permukaan tanah oleh panas matahari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Neko Permansyah. Tanah dan juga vegetasi-vegetasi yang ada di bumi ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi dari evaporasi salah satu adalah suhu, kelembaban, dan laju kecepatan angin. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi evaporasi. Nah, evaporasi atau ET itu mengurangi jumlah air yang tersedia di permukaan tanah. Nah, jika ET itu tinggi, maka lebih banyak air yang hilang dari sistem, sehingga mengurangi perkolasi karena kurangnya air yang tersedia untuk meresap ke dalam tanah. Nah, untuk sebaliknya, jika curah hujan itu cukup tinggi dan perkolasi berjalan dengan baik, maka air yang meresap ke dalam tanah dapat mengisi cadangan air tanah itu yang pada gilirannya dapat mengurangi kebutuhan dari irigasi. Nah, itu untuk dari evaporasi. Selanjutnya itu ke transpirasi. Transpirasi itu definisi adalah proses di mana tanaman mengeluarkan uap air melalui stomata ke atmosfer bumi. Jadi uap air itu keluar dari mulut daun atau yang biasa kita sebut stomata itu. Hubungan dari ke seluruh paragraf ini, di dalam perjalanan siklus air yang tersimpan dalam tanah, tidak selamanya tersedia bagi tanaman. Sebagian akan mengalami evaporasi permukaan, yaitu proses penguapan air langsung dari permukaan tanah akibat panas dari sinar matahari. Selain itu, tanaman juga berkontribusi dalam kehilangan air melalui transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari stomata daun. Nah, kedua, proses ini yang dikenal dengan evapotranspirasi atau gabungan dari evaporasi dan transpirasi itu mempengaruhi dari jumlah air yang tersedia di dalam tanah dan kebutuhan irigasi pada tanaman. Jadi evaporasi dan transpirasi itu saling berkaitan. Nah, dalam memahami bagaimana air bergerak dalam tanah, hilang dan tersimpan, kita dapat mengelola sumber daya air secara lebih efisien. Pengelolaan yang baik akan membantu mempertahankan kesuburan tanah.
mendukung pertumbuhan tanaman dan mengurangi risiko kekeringan serta erosi.